Oke, sekarang kita mau lihat museum hantu. Kita mau lihat ada berapa jenis hantu yang katanya pernah ditemui sama Mas Demian. Mas Demiannya lagi dikejar fans, ya dikejar fans ya, bukan dikejar hantu. Nanti kita akan lihat hantu-hantu apa sih yang pernah dilihat sama Mas Demian atau mungkin Mbak Sarah juga. Kita lihat. Oke, ini masuk museum hantu. Kita cari hantu. Oke, Museum Diari Misteri Sarah. Pura lembut itu artinya sebenarnya dalam bahasa Jawa artinya melihat mereka. Oh, oke. Weruh tuh kayak mengenal, merasakan. Lembut itu hantu. Iya, Nah, ini halus semua, lah. Ya, nah ini semua kan sebuah museum menciptakan para penggemar horor, terutama penikmat konten-konten DMS. Jadi patung-patung replika dari berbagai macam sosok yang ditemukan oleh tim dari Misteri. Jadi Berarti ini benar semua yang pernah dilihat Mbak Sarah dan ya, Mas Demian? Dan aku nggak bisa Enggak. lihat. Dan ada dua hantu yang seperti Annabelle, maksudnya patung, tapi dalamnya ada isinya. Oke, langsung lanjut kita. Siap? Ayo. Nah, ini ada pemandunya nih. Ayo. Oh, oke. Ya. Ini gelap-gelapan seperti ini karena Mbak, kamu sini, Mbak. museum. Kamu sini. Ayo. Ini museum Dijelasin hantu ya, dulu. jadi benar-benar Dijelasin gelap dulu, kan? ayo. Ya, sebelumnya selamat datang di Berula Lembut. Sebelum masuk ke area ini perlu diketahui bahwa kakak saat ini dalam keadaan sadar penuh ya. Oh iya, sadar. Masuk area ini tanpa paksaan dari siapapun dan atas kemauan sendiri. Aduh, ya oke. Semua entitas yang ada di dalam ini adalah perwujudan nyata kak dari apa yang pernah ditemui tim DMS pada saat penelusuran. Ya. Dari penampakan yang akan kita lihat nanti merupakan wujud asli dari apa yang terlihat oleh Nyai Sarah dan digambarkan oleh Mas Wisnu. Oke. Kita di sini tidak memaksakan apa yang kita percaya untuk kakak percaya. Bagi kita sosok entitas yang dijadikan patung adalah nyata dengan perbandingan 1:1. 1:1. Ya. Ada beberapa hal yang menjadi peringatan penting sebelum kakak masuk area ini kak. Yang ke-1, saat memasuki area ini artinya kakak sudah mengetahui resiko apa nanti yang akan terjadi di dalam. Guys, ada resiko. Enggak, karena maksudnya resikonya itu kayak merasakan suatu, Oh, terus oke. kayak kita kan kalau misalnya setiap kali ketemu dengan entitas itu suka mual, Oh, pusing. Nah itu juga oke, oke. mungkin yang nggak pasti tapi mungkin terjadi. Jadi intinya sadar bahwa itu bisa terjadi. Oh, oke. Jadi apa yang kakak rasakan nanti itu hanya sebagian kecil apa yang dirasakan sama tim DMS pada saat penelusuran. Jadi kalau misalnya sekarang karena patung, jadi yang dirasain itu cuma kecil. Kalau kita Kecil. ketemu pas syuting aslinya tuh bisa berkali lipat rasanya. Cuman kecil, tapi dirasain. Iya. Oke. Apabila kakak merasakan pusing dan mual yang berlebihan, segera beritahu kru kami agar segera dibantu untuk keluar kak Oke. dari area sini. Ini yang paling penting kak, jaga hati, perilaku, perkataan dan perbuatan saat ada di dalam, terutama saat berhadapan dengan entitas. Ya, jangan melakukan suatu hal yang sifatnya negatif kak, atau menantang, mengejek baik Verbal. verbal ataupun di dalam Oh. hati. Jadi nggak boleh kayak ini jelek banget nih. Kalau nggak ini beneran nggak sih, nggak boleh. Oh, oke. Aduh. Nah, Oh, kalau misalnya itu dilanggar, Nah, lanjutin. kita tidak bertanggung jawab apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, paham? Risiko ditanggung Paham. sendiri. Sejauh ini paham? paham. Lanjut? Oke, Apa yuk. enggak nih? Lanjut. Kita masuk. Nah, ini hantu yang pertama nih. Sini Mbak, geser sini. Oke. Ini hantu pertama namanya Suci. Suci. Ya, Oh, Suci. Nama ini didapat dari? Ini dulunya dia nama hantunya beneran. Oh, Jadi kita ketemu sama dia waktu itu di sebuah panti jompo. oke. Sarah ngeliat dia, nah energinya tuh sangat negatif sekali. Sampai akhirnya kalau lihat di sana tuh ada kayak hitam-hitam kan. Nah itu sosok yang ada di belakangnya mereka. Oh, Di belakangnya dia ini ada banyak hitam-hitamnya semua tuh. Iya, Nah, iya, iya. sosok-sosok itu yang memberikan seperti kayak membuat dia semakin kuat dan semakin negatif. Jadi akhirnya dia semakin jahat. Karena dari kecil dia punya kayak suka cenderung suka menyakiti hewan. oh. Jadi memang kayaknya ya, ini dari apa ceritanya, sepertinya memang dia negatif dari kecil tuh memang aura yang Auranya dimiliki, sudah- akhirnya disukai oleh mereka negatif. Jadi akhirnya semakin lama Semakin kuat, betul. negatifnya. Oke. Selanjutnya nih. Nah, kalau ini siluman ular. Ya, karena ini ya wujudnya Nah, tapi berular. lo boleh ambil badannya Mas, nggak apa-apa, boleh kok. Oh, ini. Pokoknya jangan mukanya tapi. Ah. Nah, jadi siluman ular ini kita waktu ketemunya di Jogja. Jogja. Di Jogja. Oke. Nah, di Jogja itu kita kalau nggak salah nama tempatnya Bang Gaib, dikenalnya sebagai Bang Gaib. Nah, Bang Gaib itu kita nggak tahu apakah ini penjaga, apakah ini memang ditaruh orang, tapi seperti ini Wujud yang wujudannya ditangkap. aslinya 1:1.
ukurannya dan badannya tubuhnya ularnya seperti ini. Kita ketemu waktu itu lagi penelusuran di sebuah gedung. Kita bilangnya waktu itu nama tempatnya Banggai. Ini siluman ular. Jadi badannya ular, kepalanya manusia. Nah, sekarang sebelah sini. Ini namanya yang ketiga, pocong media pocong santet. media santet. Oh, Jadi ini adalah media santet. Jadi kalau misalnya kita bicara mau santet? dia kurirnya. Ya, oke. Dia Jadi, perantaranya. Perantaranya. Jadi kalau misalnya aku mau ngirim Mbak santet, aku kirimin guna-guna, dia yang nganterin. Nah, tapi dia juga yang memastikan bahwa semuanya kena dan pelakunya juga. Jadi misalkan kalau nanem sesuatu di perutnya pakai paku gitu, dia memastikan Semua. sampai dan pasti kena. Oh, Nah, tadi aku sempat bilang kan kameramen nggak boleh masuk. Kenapa Karena tuh? ini sebenarnya pada saat pengerjaan ini, Mbak, pengerjaan ini waktu itu kita sempat salah bikin pematungnya salah bikin mukanya. Oke, tidak persis seperti Tidak yang dilihat. seperti yang digambarkan, yang kita kasih gambarnya. Jadi dibuatnya karena dibikin cuma patung biasa nih. Ini true story nih, Mbak, ya, aku ya kasih lihat ya. Nanti saya tunjukin kamera. Ini. Nah, patung mukanya dulu seperti ini, Mbak. Gendut. Oh iya, beda secara Ya. ini ya lancipnya benar. Dan mukanya nggak seperti ini. Iya, beda sama itu. Nah, akhirnya tahu nggak Mbak baca nih. Habis fitting ini ruangan jadi panas banget katanya. Sampai akhirnya istriku harus mengirimkan garam supaya orangnya pada mandi itu. Untuk mandi segenggam garam larutkan di air baskom. Itu tujuannya untuk membersihkan. orang-orang yang ngerjain ini. Karena dia komplain. Oke, karena dia tidak sesuai. Muka gue salah gitu. Tidak sesuai. Nah, ini jadi energinya negatif. Berapa kali yang pemandu berhenti sampai sini kan? Sampai sini mual, baik lagi. Pada nggak kuat di sini. Pada nggak kuat. Oke. Jadi makanya kita tidak menyarankan untuk ada di sini, orang-orang siapa untuk masuk sini. Kameramen jangan masuk. Iya. Nah, selanjutnya ini namanya untul-untulan. Untul-untulan. Ini dulu ada di Wonderia. Dulu. Ini ditemukan atau dilihatnya di Di Wonderia saat Wonderia, itu, tapi sebenarnya ini kalau sekilas wujudnya kayak tuyul. Mm-mm. Cuman ini adalah bentuk aslinya mereka, sebesar ini. Untul itu sebenarnya dapat namanya dari mana sih, Mas? Kayaknya julukan ya kalau di Jawa itu. Oh, Jadi untul itu mungkin seperti semacam tuyul tapi lebih besar. Oke. Ini kita tahu namanya untul juga waktu itu karena dari content creators yang di Jogja. Dia ngasih tahu bahwa namanya untul. Nah, kita merasa kenapa dia dipajang di sini karena merasa ini unik untuk Iya, dijelaskan iya, ke orang karena orang taunya tuyul. taunya tuyul, Tuyul makanya itu kan kecil-kecil. taunya tuyul tapi dengan namanya yang hampir mirip ya, Right. untul. Nah, Betul. dan ini mereka kita temukannya bertiga. Jadi memang selalu bertiga kemana-mana. Oke. Dan ini posisinya persis kita temukan mereka, jadi di tangga. Memang mereka lagi di tangga waktu itu. Nah, kalau misalnya kita nih scan QR code ini langsung ke ininya, langsung ke YouTube-nya di mana kita ketemunya videonya. Ini juga memberi energi yang negatif seperti yang sebelum-sebelumnya. Enggak, kalau dia lebih ke netral. Makanya ini sebenarnya nggak masalah. Nanti aku kasih tahu mana aja yang negatif tuh sebenarnya Suci sama si pocong ini. Yang tadi pocongnya. Oh, justru Suci yang pertama ya. Nah, kalau ini kita bilangnya kunti terbalik. Kunti terbalik. Ya. Karena jadi posisinya memang ini ya. dari sekilas memang kan kayak kayang ya, orang Iya, kayang. kayak Tapi kayang. perwujudannya seperti ini, di mana Oh, tempatnya pun juga seperti ini. Jadi di tempat kayak lebih ke taman lah. Jadi waktu itu dia komplain sama manusia. Dia cerita ke Karena? Sarah bahwa kok pada kencing sembarangan sih? oh. Iya. Gitu. Kenapa pada kencing sembarangan sih? Kena gua loh gitu, kok nggak hargain? Nah, dia komplain. Karena sama ini kita. merasa area wilayahnya dia. Ya, jadi nggak boleh kencing sembarangan, makanya dia komplain. Dia cuma minta di notice aja. Karena kadang kan hantu tuh sebenarnya bukan berarti artinya jahat, Iya. tapi cuma memberitahu bahwa eksistensinya mereka tuh ada di Ada, situ. jangan ganggu Jangan duluan. ganggu. Ya ini kayak Betul. misalnya kayak misalkan rumah Mbak gitu. Aku datang gitu, aku nggak sehat Mbak. Aku datang ke rumah Mbak, aku kencing sembarangan. Marah kan? Iya, benar-benar marah pasti. Akhirnya karena tidak bisa berkomunikasi kayak nggak bisa lihat, hey gue ada di sini. Akhirnya mereka kadang-kadang bikin sesuatu yang bentuknya seperti kalau kita nangkepnya seperti godaan, gangguan. Nah, Wujud harusnya ya, lebih komplek, melogiskannya lebih ke ketika saya diganggu, artinya saya mengganggu siapa? duluan, betul. Iya. Karena mereka nggak mungkin ngelakuin duluan tanpa ada sebab. Iya. Nah, sekarang kita ke sana.
Oke. Oke. Nah, kalau ini sebenarnya sosoknya negatif. Aku belum tahu seberapa kuatnya, maksudnya belum pernah ngalamin. Cuman dari cerita yang pernah selama ini museum ini dibangun di sini, misalnya kita mulai pamerannya, aku dulu salah ngasih info. Kalau aku taunya namanya dia adalah tadinya Marni. Aslinya? Ternyata ini sengaja memang tidak Oh, ada nggak ini. ada nama. Karena memang kita tidak mau, karena dia sebenarnya agak negatif, jadi kita nggak terlalu dalam aja. Tapi intinya sebenarnya namanya Ningsih. Oh, oke, Ningsih. Nah, ceritanya juga lumayan menarik. Itu Tragis? Dia play victim. Jadi pada saat Sarah mengenal dia, yang Sarah tahu bahwa dia adalah korban. Ternyata ada Ternyata dia cerita di adalah- baliknya, sebenarnya ada andil dari dia sendiri. Kayak dia merasa keguguran, benar. ternyata dia menggugurkan. Oh. Ceritanya lebih banyak ada di bukunya Sarah, Iya. judulnya Jadi bukunya itu sempat- Wingit kalau nggak salah. Semacam membolak-balikan fakta. Iya, itu. Oke. Nah ini kemarin pada saat salah cerita, banyak kejadian di belakang sini ya. Yang lewat belakang sini pasti jatuh, ada pohon juga tumbang, sampai akhirnya Sarah datang, terus yang ngasih tahu bahwa kayaknya ada yang salah ceritain nama dia. Oh, salah menginformasikan, jadi dia nggak terima Dia dengan nggak terima. informasi itu. Iya, benar. Karena memang sosok yang ada di sini, makanya tadi saya bilang kayak ini kalau nggak salah Ningsihnya ada di sini juga, Oh, oke. sama kayak Sucinya ada di Ada. dalam situ. Nah, Wow. kalau ini kalau kenapa dapat tempat spesial karena Ya, memang dia ini lebih jagoannya. besar spesial daripada yang lain. Dia jagoannya kita, maksudnya jagoan Jagoan itu bukan dalam berarti dia favoritnya fansnya Sarah. Oh, Di antara semua yang konten yang kita punya, konten yang judulnya Tante Kun atau Gadis dan Ade itu paling tinggi sampai 10 juta orang yang nonton. Lebih dari 10 juta kalau nggak salah. Karena memang ceritanya mereka tuh sangat menarik. Iya, Jadi iya. si Kisah. perempuannya kita pertama kali kenalnya sebagai Tante Kun. Karena itu Kun itu nama kuntilanak, oh, tante kuntilanak. kuntilanak, Oh, tante oke. gitu kan. Oh. Nah, dipanggilin Tante Kun sama Sarah. Nah, Tante Kun sendiri itu dia punya cerita hidupnya pada saat dia masih hidup. Mhm. Dia tuh sangat mengidamkan sekali punya anak. Hmm. Sampai akhirnya pada saat dia hamil keguguran. Oh. Dia tidak Tidak bisa terima. menahan kesedihan yang cukup tinggi, akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Sedangkan yang adiknya pada saat dia masih hidup, dia seperti kalau tahu cerita Ari Anggara nggak? Tahu. Disiksa sama Disiksa orang di tuanya, terus udah gitu sampai akhirnya nggak dikasih makan dan dia ujungnya meninggal karena dibuang. Oh, Gua berarti dalam keadaan ini hidup ya. Ade ini bukan Dan mereka tidak potret, berhubungan. ya, bukan potret anak yang dikandung. Bukan. Oh, Nah, oke. akhirnya pada saat mereka berdua sudah meninggal, mereka Mereka bertemu di bertemu. sebuah tempat yang kayak seperti ini. Iya, 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 iya. Si gadis mengidamkan rasanya pengen punya anak, ketemu sama si Ade Yang juga yang juga mengidamkan Kasih kasih sayang. sayang dari orang tua. Ya, Nah, betul. mereka berdua sama. Akhirnya ketemunya malah di dimensi lain. dimensi yang lain ya. Nah, kita ketemu sama mereka dan kita belajar bahwa cinta itu ternyata kekal ya. Abadi, nggak hanya di kehidupan Dunia. sekarang, tapi bahkan Setelah di kematian tetap juga ada cinta. kekal. Makanya kita taruh mereka di sini juga untuk kayak sebagai pengingat bahwa cinta tuh kekal dan itu long last. Iya. Namanya rasa kasih sayang cinta tuh tidak Nggak akan akan pernah hilang. putus. Gitu. Nah, kalau Next. ini genderuwo. Wah, ini agak serem ya. Tapi sebenarnya mereka baik loh. Oh ya? Iya. Seriusan? Mereka kan penjaga. Nggak pernah ada yang namanya genderuwo itu Mengganggu? yang kita tahu ya. Iya, Sejauh iya, ini iya, nggak ada iya. yang namanya genderuwo itu jahat tuh nggak ada. Mereka hanya menjaga aja. Mereka menjaga teritori mereka sendiri gitu. Mereka tidak pernah mengganggu manusia. Tapi mereka juga bisa marah kan ketika Ya, sama sekarang- aja. makanya kita kan di sini ngasih gambaran bahwa kehidupan mereka itu lebih banyak sebenarnya di hutan, Iya. pohon besar, Betul. kayak pohon beringin. Sekarang kalau ditanya, ketika kita tidak menemukan hutan di Jakarta, yang jahat manusianya atau genderuwonya? Manusianya udah Exactly. Makanya sebenarnya kita tuh yang jahat tuh kita. Mereka tuh sebenarnya karena sudah mengambil ada. area tempat tinggal Iya. mereka. Ya kayak kita aja lah, kita kalau digusur juga kita kan kesel kan. Iya, Tapi marah. mereka baik. Mereka akhirnya berusaha untuk ya nggak tahu mungkin bahasanya kalau kita yang tahu mengalah. Mengalah. Karena mereka ke dimensinya mereka, ke tempat yang mereka sendiri yaitu di hutan. Hmm.
lebih banyak ya. Oke. Kalau di Jakarta aku nggak tahu, kita pernah ketemu tapi biasanya lebih banyak berhubungan dengan yang kayak hutan lah, either kayak tempat terbengkalai yang udah lebat. Oh, yang pokoknya sudah Iya. ya. Oh, oke. Akhirnya ketemu matahari lagi. Terang lagi. Ya memang sebenarnya kita diajak ke dimensinya mereka. Oke. Kan makanya itu sebenarnya kita ngasih tahu juga ke orang-orang bahwa ya kalau misalnya kan ada sebagian manusia yang memang tidak dilahirkan untuk bisa jadi sensitif dan melihat. Tapi setidaknya dengan adanya museum ini jadi terbantukan untuk bisa ngelihat. Ya. Ya mereka seperti ini tuh wujudnya gitu. Jadi setelah tegang-tegang tadi melihat wujud-wujud yang pernah dilihat sama Mbak Sarah, ternyata ini fungsinya ada food court di Iya, Horor Festival. ini Nah, dia bisa food court-nya tenang di sini dikit, nih. bisa tenang, bisa Tuh, Nah, menikmati oke, makanan. benar. Terus kalau misalnya mau yang kayak kan kadang ada yang cekodam, cekodam ada, cekodam? mau tarot. Jadi habis cekodam. yang mau cek kodam boleh, baca tarot boleh, percintaan masa depan mungkin bisa ditemukan di sini. Udah pernah nyobain suatu hal yang beda belum di sini? Apalagi tuh? Ada kopi rasa mawar. Saya pecinta kopi tapi nggak Bener. pakai mawar. Iya benar. Nah, mau cobain? Ayo kita ke sana, ayo. Ada di sana, ayo. Nih, konsepnya unik juga. Kopi rasa mawar. Nah, tuh ada mbak-mbaknya hantu. Ya, Mbak, kasih yang juga favorit, konsep. Mbak. Favoritnya apa? Tuh, mawar. Itu beneran dengan daun bunga mawar atau Rasa mawar. rasa mawar? Rasa mawar kayak gimana ya? Wah, Coba kasih 3. boleh. 3 sama misteri persik ya. Apa sih? Misteri persik. Ini juga yang favorit juga. Misteri persik itu apa, Mbak? Oh. Nah, 3. Oke, kita nyobain nih, yang ini nih, misteri sama kopi. Karena saya penggemar pecinta kopi, jadi yang pasti saya akan coba adalah ini. Rasa mawar, biasanya cappuccino, frappuccino, ini sekarang Nah. kopi rasa mawar. Pesennya ke sini. Mbak, mau pesen? Mau Kasih. pesen ini. Aduh, Nih. aduh, Ya, nggak nahan. Oke. ya itu unik kan? Biasanya kan cuma langsung itu ini. Biasanya yang barista mbak-mbak yang jaga kopi itu manis-manis, cantik-cantik, cakep-cakep. Tapi di saya cuma disambut dengan tangan yang horor. makasih loh. Ya, aku udah bilang unik penyajiannya unik. Enggak, aku pikir uniknya cuma dengan ketemu mbaknya ini Iya tadi. dong, semua. Ini sebenarnya konsepnya tadinya kita mau launchingnya itu tahun depan sebenarnya. Tapi karena aku ngerasa di Horor Festival ini ya udah kita sekalian aja memperkenalkan semuanya tahun ini, baru kita fokus lebih seriusnya tahun depan. Nah, ini konsepnya sendiri juga dibikin unik. Ya ini cuman dadakan karena kita pengen orang diterima nggak sih rasa-rasa Ya, ini rasa-rasa gitu. ya. Nah, rasa-rasa ini nih yang akhirnya kita pengen coba rasanya tuh buat orang-orang yang itu orang Indonesia tuh something nggak ya, takutnya cuma yang mikirnya cuma kopi doang, mendingan enakan ini enakan itu. Makanya kita kasih pembeda dengan yang pakai mawar. Terus ini namanya juga kita kasih yang unik-unik, lembut genit gitu-gitu. Terus taruh mana? Mau rasa mocha, mau kasih siapa? Kan kita sukanya begitu-gitu Iya. kan. Ini judulnya sih menghibur ya. Pesennya nanti bikin deg-degan, harus siapa yang tahu dulu kalau Tapi mau kan pesen. balance, kayak tadi kan pada saat kamu ke tempat rumah Iya, rumah betul. hantu ada hiburan. Ada hiburan. Di makanan dan juga ada Eh, musik, ada makanan. Nah, terus Di dibikin sini kaget lagi. dikagetin tapi rasanya Oke, nanti kita uji apakah rasanya bisa mengobati kagetnya dengan jari-jari tadi. tadi kan sempurna begini, kalau dia juga apa Gitu. gitu. Oke, paham saya. Kita tunggu. Kopinya katanya udah siap. Terus ini aku harus ambil lagi. Ambil lagi. Tadi panggil tuh. Nah, sebut saja mawar. Oh, oke. Kagak, dia nggak akan gigit. Tapi nggak gigit sih, tapi Ini Oh, ini yang rasa mawar. Sebut saja mawar. Nah, maaf aku Oke. mix dulu. nggak gigit emang. Tapi agak deg-degan ya. Nah, ini Oke. cobain. Nah. Jujur aja kalau nggak enak bilang nggak Kopinya enak. enak, tapi emang ini mawar. Aku belum pernah makan mawar, nggak pernah minum mawar soalnya. Tapi ada rasa seperti Iya, bunganya rasa kan? jadi kayak memang air seduhan bunga. Yes, betul.
Tapi enak sih. Enak. Kita pengennya sesuatu yang berbeda. Cobain Mbak, cobain. Enak beneran. Iya beneran, kita makan seduhan air kembang gitu loh. Ya nggak? Iya nggak sih? Ya kan? Ntar lu cobain abis ini. Happy. Happy? Oh happy nggak? Oh, happy. Langsung happy. Nolok, gue langsung Tapi iya, happy iya. Karena ini coklatnya kali ya? Itu coklatnya malah nggak ada ya? ini nggak ada coklatnya. Ini kopinya terasa banget. Creamer Iya. bikin kayak Pokoknya seger. Nah, ini misteri persik. Oh, persik itu sebenarnya apa mas? Lebih ke apa? Lemon ya, persik tuh lemon. Nah, Oh oke. nih satu lagi, ada 3 lagi. Coba, ini kita cobain yang ini. Kalau ini tadi kita sudah happy setelah deg-degan dengan tangan-tangannya yang lumayan bikin deg-degan. Sekarang kita cobain yang wang. Pegangin yang ini. Oke, sorry. Wangsit. Oke. Persik. Seger. Segar. Ini kayak ada sodanya gitu ya? Nah, orang mikirnya soda kan? Iya. Bukan. Apa? Sparkling water. Oh, kayak ada soda. Jadi ini memang kita juga mikirin buat anak-anak juga. Biar anak-anak bisa minum tuh, kan kalau soda kan gulanya tinggi. Iya, oh oke. Nah, kita pakai sparkling water, jadi kita akalinnya gitu. Oke. Di luar dugaan sih rasanya. Karena ada sodanya kan, orang mikirnya pakai soda enggak, Iya, sparkling bener-bener. water. Oh, oke. Mengejutkan, rasanya mengejutkan. Seperti tadi ketika nerima di situ mengejutkan tangannya. Oke, ini semuanya udah balance, udah deg-degan ketemu makhluk-makhluk tadi. Tapi juga happy. Udah happy karena kita dikasih minum yang aduh, masih nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Pokoknya udah happy deh. Udah tidak sedeg-degan tadi. Oke, next kita kemana nih, Mas? Kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut Ngobrol, aja. oke, sip. Pokoknya ini memberikan sensasi atau pengalaman yang beda nih kalau datang ke horror festival ini Ya, karena doakan bukan semoga kita bisa tiap tahun ya, Mbak. iya betul. Jadi bukan Iya. Itu juga horor nih. jadi bukan cuma ketemu hantu tapi ngerasain minuman atau makanannya yang biasa dimakan sama makhluk-makhluk yang selama Betul. ini kita nggak lihat atau mungkin ada yang pernah lihat. Iya, mungkin ada yang sensitif juga. Oke. Oke, kita ke sana kali ya. Sip. Finally sudah keliling-keliling sama Mas Demian. Terima Belum. kasih. Oh, belum. Kamu nggak masukin juga. ya. Pokoknya abis ini dia harus masuk. Harus ada klipnya dia masuk. Oke. Aku tungguin. Mas, makasih loh. Saya Kamu nggak loh? Saya nggak bisa, Kamu Mas. harus experience-nya Iya, kamu semuanya. udah tadi dong. udah. Enggak, yang ini belum. Nanti, Mbak, dia harus masuk rumah hantu ya. Pastikan dia masuk rumah hantu. Oh, udah. Oke, makasih Mas Demian waktunya. Sama-sama. Silakan saya dengan keperluan. Diusir, saya diusir. Saya juga ada keperluan Mas. Oh, Jadi nggak thank you so bisa. much. Makasih ya. Semoga bisa enjoy di horror festival ini. Oke. Thank you so much.